Oke ya, untuk selanjutnya adalah, nah, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah memiliki ide bisnis ya, semuanya sudah, karena kemarin itu ya saya sempat lihat daftarnya. Nanti mungkin dari PJ bisa mengirimkan ke saya, nanti saya WA juga. Nah, langkah selanjutnya adalah jika sudah menemukan ide usaha yang akan saudara jalankan, bagaimana atau apa yang harus segera dilakukan. Jadi ini ide tadi udah kita dapatkan itu ya, wah ini saya sepertinya kok cocok jualan chicken ini, misalkan jualan apa namanya nasi ayam ini, misalkan seperti itu. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Nah, di sini sebenarnya langkah pertama itu kita harus menentukan customer segment ya, atau segmentasi konsumen. Targetnya itu kita konsumennya itu kemana, atau apa sih. Nah, berarti kita tentukan dulu segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita atau unit usaha kita. Di sini ada beberapa pembagian ya dari customer segmen ya. Artinya nanti kita bisa, dalam hal ini bisa nanti beririsan, bisa nanti berbeda. Yang pertama adalah kita harus tetapkan dulu segmen pasar kita itu mana sih. Nah, yang pertama ada namanya pasar massa atau mass market. Nah, di sini adalah sebuah pasar berukuran besar dengan sedikit atau tanpa perbedaan selera dan kebutuhan antar konsumen. Unit usaha menargetkan sejumlah besar konsumen akhir dan mengasumsikan mereka membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang sama. Dalam hal ini berarti di sini pasarnya itu berukuran besar atau memang mas 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 apa mas market ya, memang ya, artinya besar ini. Dan di sini tidak ada perbedaan yang mencolok. Nah, dari apa namanya, dari target pasar tersebut. Nah, artinya kalau mass market itu berarti produknya apa saja. Ya, misalkan di sini sabun, sampo, deterjen, handuk, BBM ya. BBM itu bahan bakar minyak ya, bensin, pertalite, pertamax, listrik, gas, mungkin minuman Coca-Cola, mungkin aqua, atau mungkin le mineral dan lain-lain. Itu adalah apa namanya, contoh dari produk yang membidik mass market atau pasar skala besar ya. Jadi unit usaha mengembangkan produk yang sama dan terstandarisasi untuk semua orang, ya kan. Sampo itu kan misalkan ya, itu untuk semua orang ya. Nanti kita akan membagi sampo itu di dalam mass market itu, nanti kita akan apa namanya, ada segmentasi lagi yaitu pasar ceruk ya. Tapi secara umum sampo itu wah, ya, produknya terstandarisasi untuk semua orang, harga, promosi, dan distribusi yang sama digunakan untuk semua konsumen ya di pasar tersebut. Kemudian menjual produk dengan harga terjangkau sehingga menarik bagi banyak konsumen. Nah, perhatikan teman-teman, ciri penting dari mass market itu adalah harga menjadi dasar persaingan. Ya, di samping kualitas itu pastilah, tetapi untuk ciri yang pertama adalah harga menjadi dasar persaingan. Yang harganya murah itu cenderung dia paling laku. Baru kita nanti masuk ke apa namanya, nama besar, masuk ke kualitas, itu nanti itu ya terkait dengan mass market. Jadi nanti produkmu atau produk saudara ini masuk di mana ini. Saya punya ayam goreng itu nanti masuk di produk mass market atau mungkin untuk segmentasi tertentu, yaitu atau mungkin apa terdiferensifikasi. Itu kan berarti kan ya, harus kita tentukan untuk segmentasi pasar atau segmentasi konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar ceruk atau niche market. Dan lembar ini spesifikasinya itu lebih kecil ya daripada mass market ya. Itu lebih kecil daripada pasar secara keseluruhan. Jadi
ada suatu sekat-sekat tersendiri atau sekat-sekat lebih lanjut ya. Segmen ini terdiri dari sekelompok konsumen dengan karakteristik yang serupa. Mereka memiliki kebutuhan dan preferensi yang unik ya, yang mana membuat mereka berbeda dari konsumen di pasar pada umumnya. Mereka biasanya juga bersedia membayar harga premium kepada perusahaan yang mengkhususkan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini pasarnya dia lebih kecil, nggak semua orang mau ngambil itu, atau mungkin tidak semua orang melirik itu, tapi biasanya harganya itu lebih mahal sedikit daripada mas produk. Nah, ya tadi misalkan kalau bensin itu kan dia itu kan mas produk ya, kemudian coba ke Pertamax gitu kan, itu sudah pasar ceruk gitu, nggak semuanya mau ambil Pertamax karena dia harganya lebih mahal ya, round 92, kemudian itu ya harganya sekitar 9.000 berapa, 9.100 atau berapa itu, artinya tidak semuanya mau ambil itu. Nah, itu dinamakan pasar ceruk atau dia lebih kecil ya. Nah, ciri penting dalam pasar ceruk ya, ini pasar ceruk bukan pasar massa, itu adalah kepercayaan menjadi dasar persaingan. Maksudnya kepercayaan itu apa toh? Dalam hal ini ya kualitas teman-teman. Kualitasnya itu menjadi dasar dari persaingan. Jadi mereka yang masuk ke dalam segmentasi ini itu mau membayar lebih mahal daripada produk yang sejenis dengan kualitas yang lebih rendah. Tadi misalkan Pertamax itu kan dia kan harganya lebih mahal ya daripada Pertalite atau premium bensin. Itu mereka mau kok bayar lebih mahal. Artinya kepercayaan atau kualitasnya itu yang nomor satu. Beda lagi ya nanti kalau misalkan satu pom bensin dengan pom bensin berikutnya itu harganya 9.100 misalkan ya untuk Pertamax, yang pom bensin berikutnya misalkan harganya 8.000, pasti banyak yang mau berburu 8.000 karena kualitasnya sama, ada harga yang lebih murah, ya itu pasti cenderung lah dia, tetapi dia ke pom bensin yang berikutnya dia tetap ambilnya Pertamax, tidak ambil yang lain. Jadi kualitas yang pertama adalah kualitas atau kepercayaan, yang kedua baru nanti main di harga. Itu ya terkait dengan pasar ceruk. Silahkan teman-teman, ini unit bisnisnya mau mass market, mencakup banyak sekali orang atau calon customer, atau mungkin pasar ceruk ya customernya mulai terbagi atau tersekat dengan grade tertentu, nanti harganya bisa lebih mahal ya kan, artinya nanti benefitnya lebih banyak, tetapi ingat, benefit lebih banyak tetapi untuk skala penjualannya tidak sebanyak mass market. Ya sama saja ya saya rasa ya, tergantung nanti kecepatan dari penjualannya cepat yang kemana. Kemudian yang ketiga ada juga namanya itu ini contoh dulu ya, sepatu misalkan, terkait dengan ini ya, contoh dari pasar ceruk ya. Nah, di pasar sepatu ada berbagai jenis ya, sepatu sneakers, sepatu olahraga, boot dan lainnya. Masing-masing memiliki kebutuhan konsumen yang spesifik dan berbeda. Kemudian yang selanjutnya misalkan makanan lah, dalam hal ini adalah makanan organik. Nah ini pasca pandemi ini saya rasa banyak orang yang berburu terkait dengan makanan yang sehat, yang organik. Nah itu ini harus dimanfaatkan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau membuat unit bisnis terkait dengan makanan pasca pandemi, silakan. Meskipun lebih mahal, tapi mereka menjanjikan kualitas yang lebih baik, ramah kesehatan, ramah lingkungan, tetapi tidak ramah di kantong ya. Kemudian pakaian ya, itu juga saya rasa juga nanti ada pakaian mewah ya, ada desainer gitu kan, harganya mahal tetapi juga dicari, itu berarti ada suatu komunitas tertentu
tentu saja bukan saya dalam hal ini karena mahal. Ada komunitas-komunitas yang lain.